Terima kasih Bupati Belu dan masyarakat Belu menyambut baik kegiatan ini ya untuk menghidupkan ekonomi di perbatasan di antara kedua negara Republik Indonesia dan Timor Leste ya. Oleh karena itu terima kasih kepada seluruh pihak, semua pihak, terutama dari teman-teman kita dari Bea Cukai ya, di PLBN, Kementerian Perdagangan yang sudah menginisiasi dan bekerja sama ya, berkolaborasi dengan kita di Belu ini. Ini adalah awal, mudah-mudahan ke depan kegiatan di border ini, di batas ini, dengan berbagai macam kegiatan, olahraga, seni, pentas seni, kegiatan yang bisa membuat ekonomi, hubungan antara kedua negara, persaudaraan, saling berkunjung di antara masyarakat Republik Indonesia dan Timor Leste bisa berkembang di sini. Jadi saya menyambut baik ini dan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi. Hanya 1 hari tapi kita akan lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya dengan produk-produk yang berkualitas dan bisa diekspor dan atau diimpor ke sini. Jadi yang menguntungkan kedua negara dan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kedepannya kan sekali lagi kita perlu mendampingin UMKM kita supaya UMKM kita naik kelas ya, dari level yang mungkin kita lihat masih sederhana, masih standar, kita meningkatkan kualitasnya, kuantitasnya dan kontinuitasnya. Jadi kalau orang katakan mau beli moringa dari sini dengan produk turunannya, dia butuh 30 ton, kita punya tidak 30 ton. Kalau orang bilang mau pesan tenun, satu rombongan datang tenun 75 biji dengan sesuatu desain yang khusus, ada tidak? Penenun di sini bisa memenuhi kebutuhan itu. Kemudian kualitas yang high level, yang premium, kita harus siapkan, bukan hanya untuk di sini saja, tapi untuk diekspor ya. Jadi di desain, kemudian kualitas, kehalusan, itu kita harus perhatikan betul. Dan kita sesuaikan dengan kebutuhan konsumen, permintaan konsumen, termasuk hal-hal kecil ya, name card ya. Kita bikin di sini, yang di dalamnya ada konten lokal tenun juga, ada konten lokal anyaman juga, yang kita bisa ekspor atau digunakan di event-event nasional atau internasional menjadi ID seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini, dia ada bahan kulitnya, tetapi bisa juga suatu saat ada bahan tenunnya dan anyamannya. Ya, itu yang kita akan bikin ya. Sehingga kalau dia pakai ini, wah ini dari Belu ini dari Nusa Tenggara Timur. Hal kecil tetapi dalam jumlah yang besar ini akan bermanfaat ya. Kita sudah punya juga, sudah diekspor walaupun belum besar tapi sudah ada ya. Sehingga kelihatan ini ada kulitnya sudah betul ya. Tapi di sini mungkin ada anyamannya ya. Ada tenunnya sedikit di sini ya. Konten lokal 20, 30, 40% oke ya. Yang penting menarik, bermanfaat dan orang senang pakai dan dia bangga kalau dia pakai. Sudah disebutkan bahwa kami pemerintah Belu baru menghidupkan kembali perusahaan kami atau PUMD kami, Belu Bakti, baru berumur sekitar 5 bulan dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa hari ini kita akan melepaskan lagi ekspor perdana sudah kami lepaskan pada tanggal 2 Mei lalu. Serangkaian order yang sudah kami supply ke Timor Leste hari ini masih kelanjutan ekspor berupa alat-alat pertanian, mesin, ada juga beberapa drum dan juga alat pertanian yang kami ekspor.
ekspor hari ini berkisar sekitar hampir 30.000 US dollar dari Perumda Belu Bakti, dan seperti yang tadi Bapak disebutkan bahwa total sudah sekitar hampir 100.000 US dollar yang sudah diekspor oleh Belu Bakti. Terima kasih khusus juga buat Pak Direktur Pengembangan Ekspor, Pak Marolok, karena atas kepercayaannya maka Perumda Belu Bakti juga diberikan kepercayaan untuk mengelola marketing point. Marketing point ini ada di sebelah sana, nanti kita kunjungi, dan di marketing point ini dijadikan tempat untuk bisnis gathering, di situ juga tempat untuk display. Jadi ada teman-teman dari pengusaha dari nasional, dari Jawa, dan juga teman-teman dari Kabupaten Belu dan sekitarnya NTT, kami memberikan kesempatan, silahkan. 3, 2, 1. Nah, dukungan penuh untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, terutama UMKM. UMKM ini kita buktikan bahwa ini ekonomi yang resilient, yang tangguh, yang tahan uji terhadap badai COVID sekalipun. Nah, ini penggerak ekonomi masyarakat. Pak Bupati menggagas ide adanya International Expo di Atambua untuk mendekatkan dengan Timor Leste dan lain sebagainya. Kami insentif vertikal mendukung penuh. Kami bisa memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal. Non-fiskalnya kemudahan perizinan dan lain sebagainya. Klinik ekspor, bagaimana UMKM naik kelas, go to ekspor, dan bisa berkiprah di mancanegara, kami dukung penuh. Intinya seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur dari Bea Cukai, kegiatan seperti ini menjadi bagian utama dari upaya kita untuk meningkatkan ekspor. Jadi kerjasama antara instansi Kementerian Perdagangan dengan Bea Cukai, dengan siapapun yang berkaitan dengan ekspor harus dilakukan. Perbatasan tadi sudah juga kita singgung, bukan batas. Ini harus sebenarnya menjadi pintu. Kami dari Kementerian Perdagangan melihat bahwa melalui perbatasan justru ekspor kita akan bisa semakin meningkat. Nah, dengan Timor Leste, kalau kita lihat tahun 2022, ekspor kita non migas ya itu 292 juta US dollar. Kalau dibanding 5 tahun sebelumnya, selama 5 tahun berturut-turut, tren peningkatan ekspornya 11%. Nah, kita berharap tahun 2023 ini akan mencapai lebih dari situ, karena aktivitas yang sudah dilakukan selama ini di Mata Ain, di Atambua untuk peningkatan ekspor sudah terjadi. Terlihat kalau bapak-bapak melihat antusiasme dari para pengusaha kita untuk hadir dalam expo ini, Atambua Expo, yang diinisiasi oleh teman-teman kita dari Bea Cukai. Kami dukung dari Kementerian Perdagangan. Tentu ini menunjukkan bahwa kalau angka tadi kita lihat 292 itu mungkin terlalu kecil ya, ini akan kami yakin dengan upaya-upaya yang kita lakukan akan meningkat dengan pesat. Data terakhir juga di 3 bulan terakhir, ekspor kita melalui perbatasan cukup meningkat. Jadi kami akan tetap optimis, apalagi dukungan dari Bapak Bupati, pemerintah daerah, tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi beliau juga sudah langsung menyiapkan produk apa yang akan diekspor. Karena tentu saja ya kalau bicara mengenai pengembangan ekspor tidak ada barang, ya namanya itu kan cerita bohong jadinya ya. Nah, kita ingin apa yang kita pikirkan kita lakukan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pasar di luar kita siapkan. Tidak sekedar melihat potensi di sana, tapi tidak lakukan apa. Nah, oleh sebab itu kami juga dari Kementerian Perdagangan bersama-sama dengan Pemda secara nyata melakukan promosi di tempat ini, di PLBN. Ada tempat di ruangan sana yang kita siapkan untuk berpromosi bagi pengusaha-pengusaha kita. Ada barang yang perlu dipromosikan untuk masuk ke pasar di Timor Leste. Silakan dilihat di sana. Seandainya tertarik, bisa dilakukan transaksi di sana. Jadi kami mempersiapkan fasilitas itu. Jangan ragu, Bapak Ibu yang pelaku usaha yang memang siap untuk masuk ke pasar ekspor. Mari kami dukung untuk mencapai maksud itu.